Sebelumnya saya boleh pantun dulu ya Bun. Pusing kepala tugas merangkum, harus dikirim ke dosen Belgia. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama, sharing dan berbagi ilmu dengan narasumber yang tentunya expert di bidangnya. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bun, kalau kita bicara kesehatan gigi dan mulut, itu merupakan cerminan dari kesehatan kita ya. Secara umum permasalahan di dalam rongga mulut kita itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Memiliki gigi, gusi, dan keseluruhan mulut yang sehat akan membuat aktivitas sehari-hari kita menjadi lebih nikmat dan nyaman. Sayangnya banyak orang yang belum paham nih belum sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, kira-kira nih seberapa penting kita harus menjaga kesehatan mulut kita? Bersama saya Umaynita akan menemani Bunda-Bunda sekalian dalam sharing session dengan Dr. Gigi Nini Nadia dengan tema pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Hari ini senang sekali di pagi yang cerah ini izinkan saya menyapa yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Ruhama Ibu Siti Rusmilda, yang kami hormati Ketua Komite SD Islam Ruhama Bunda Olivia Sarabusta, yang kami banggakan narasumber kita hari ini Dr. Gigi Nini Nadia, serta bunda-bunda wali murid SD Islam Ruhama yang berbahagia. Sudah cantik-cantik ya Bun? Sudah ya? Aman di rumah, aman? Ditinggal ke sini aman? Masakan sudah masak? Sudah, baik. Tentunya bunda-bunda sudah berbagi tentang kesehatan gigi dan mulut. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Komite SD Islam Ruhama kepada Bunda Olivia Sarabusta, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Ruhama Ibu Siti Rusmilda, yang saya hormati Ibu narasumber kita hari ini Ibu Dr. Gigi Nadia, yang saya cintai teman-teman semua yang hari ini sudah hadir. Terima kasih atas waktunya di pagi ini. Terima kasih atas langkahnya untuk kita bisa bersama-sama mendapatkan ilmu tentang kesehatan mulut dan gigi, yang dimana tema ini adalah satu rangkaian dari kegiatan komite yang sudah disiapkan ketika kita raker. Jadi biasanya ada program kerja tahunan kita, Bu. Kita diskusi apa sih seminar yang mau ibu-ibu inginkan gitu ya. Terus juga untuk anak-anak inginkan. Dari salah satunya program kita adalah tentang kesehatan mulut dan gigi. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kita untuk dapat merealisasikan target-target kita di tahun ini untuk kebaikan kita bersama. Saya tidak akan banyak bicara. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Islam Ruhama kepada Ibu Siti Rusmilda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua saat ini, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa beraktivitas dengan nyaman pada hari ini. Begitupun dengan anak-anak kita hari ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Yang saya hormati Ketua Komite SD Islam Ruhama Ibu Olive, yang saya hormati
narasumber Ibu Dokter Gigi. Kemudian yang saya banggakan seluruh orang tua wali murid yang hari ini hadir dengan niat menuntut ilmu, menambah ilmu. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir hari ini. Saya bangga dengan ibu-ibu semuanya yang hari ini menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga. Alhamdulillah pagi ini kita akan mendapatkan ilmu tentang gigi dan mulut. Sekali lagi mungkin ini karena pertolongan Allah juga, jadi kita selalu bekerja sama dengan puskesmas ya Bu untuk screening anak-anak. Nah ternyata di minggu yang lalu screening sudah keluar dan memang ternyata hal yang muncul, kasus yang paling besar itu adalah di gigi anak-anak. Ya Bu ya, jadi kelas 1 yang sampai kelas 6 kemarin dilakukan screening dari dokter gigi dari puskesmas, ada 5 tim dari puskesmas. Nah itu ternyata yang paling tinggi adalah tingkat kasus gigi anak-anak semuanya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu alhamdulillah juga Allah kesempatan ini juga menjadi jawaban dan memudahkan buat kita semuanya sama-sama belajar untuk mendidik, mengurus anak kita, memperbaiki perawatan gigi dan mulut anak-anak kita semuanya. Karena memang kalau dilihat sangat urgent ya Bu ya, jadi kemana-mana. Jadi pengalaman kemarin, kebetulan 1 minggu kemarin teman saya sakit gigi, itu bokapnya sampai ke sini. Masya Allah, saya ngeri banget, itu gara-gara gigi saja gitu. Jadi pengaruhnya sangat besar, mungkin karena sarafnya sangat dekat ke atas ya Bu ya. Jadi ngelingnya itu sangat cepat. Nah mudah-mudahan dengan harapan kegiatan ini ilmu pengetahuan kita bertambah dan kita juga akan bisa mengurus anak-anak kita semuanya dengan baik. Semoga Allah juga memudahkan kita untuk mengurus anak-anak kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini terselenggara atas kerjasama PT Enzim Bioteknologi Internusa atau Pasta Gigi Enzim, RTV, SD Islam Ruhama Lab School of Hamka, dan tentunya Komite SD Islam Ruhama Collaboration with Heart. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai sharing session pada pagi hari ini bersama Dr. Gigi Nini Nadia tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Untuk sesi pertanyaan nanti kami buka di akhir presentasi. Nanti kita akan buka 2 sesi, masing-masing sesi ada 3 pertanyaan ya Bun. Baik, langsung saja kepada Dr. Gigi Nini Nadia, disilakan. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Yang saya hormati dengan kepala sekolah dari SD Ruhama, dengan Ibu Sinti Rosmilda. Yang saya hormati Ketua Komite dengan Ibu Olivia. Yang saya sayangi bunda-bunda semuanya yang hadir di sini. Terima kasih Bunda sudah menempatkan diri untuk datang ke SD Ruhama School ini. Saya akan memberikan sedikit ilmu yang insya Allah bisa berguna untuk bunda-bunda semuanya, terutama untuk anak-anak kita. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Gigi Nini Nadia. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Profesor Dr. Mustopo. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merawat kesehatan rongga mulut pada periode gigi bercampur. Mungkin Bunda bingung ya, apa sih periode gigi bercampur itu ya? Periode gigi bercampur itu adalah peralihan dari gigi susu ke gigi tetap, ya. Nah itu peralihannya itu biasanya dari usia SD, ya, dia akan beralih ke dari gigi susu ke gigi tetap, dan bagaimana cara perawatannya nanti saya akan menjelaskan, ya. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Bunda yang hadir di sini, siapa yang tidak atau belum pernah sakit gigi? Ada yang belum pernah sakit gigi, Bunda? Coba 1 orang dari sekian banyak, 2, 3, 4,
belum pernah sakit gigi, sariawan sering ya Bunda ya. Kalau sakit gigi gimana rasanya Bunda? Enak gak sih Bunda? Kalau sakit gigi cekot ya ke kepala, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Bawaannya mau apa Bunda? Mau marah-marah, mau emosi jiwa ya. Biasanya jadi sasaran siapa sih Bunda? Pokoknya anak. Pokoknya yang ada di sekitar kita ya. Next. Ya, oke. Ada sedikit gangguan. Nah, dilatar belakangi bahwa penduduk di Indonesia 89% anak di usia kurang dari 12 tahun itu banyak sekali yang menderita penyakit gigi dan mulut ya. Ini akan mempengaruhi dari derajat kesehatannya, proses tumbuh kembangnya, bahkan masa depan si anak. Kenapa? Karena dampak lainnya proses belajar mereka akan turun, prestasi mereka juga akan menurun, akhirnya sampailah hilang masa depan si anak ya. Next. Oke, nah memang penyakit gigi dan mulut itu menempati penyakit nomor 2 terbesar di dunia, di mana 98% manusia itu pernah mengalami penyakit gigi dan mulut ya. Oleh karena itu, next, ada seorang peneliti. Ada seorang peneliti, dia melihat fosil manusia purba. Ternyata manusia purba ini giginya masih bagus dan utuh. Ini terbukti dari jumlah giginya yang ada di dalam tulang rahimnya. Kita lihat ya, tidak ada yang berlubang. Kita lihat ini, tidak ada yang berlubang, tidak ada yang dicabut. Padahal kita tahu Bunda, manusia purba yang hidup zaman dahulu tentu tidak pernah apa? Tidak pernah sikat gigi. Dia tidak tahu Bunda sikat giginya seperti apa, odolnya seperti apa, belum ada dokter giginya. Dibandingkan dengan kita yang hidup di zaman modern ini, yang setiap hari kita menggosok gigi ya Bunda ya, tapi masih banyak yang mengalami penyakit gigi dan mulut ya. Oleh karena itu peneliti ini dia mengadakan penelitian dan dia mendapatkan jawabannya. Next lagi. Oke, next lagi. Maaf, laptopnya agak lemot katanya. Oke, ternyata manusia purba itu mempunyai pelindung alamiah, yaitu apa? Yaitu adalah air ludah. Tentu saja kita manusia punya air ludah. Di sini yang membedakan adalah mutu atau kualitas dari air ludah tersebut. Mutu atau kualitas air ludah manusia purba itu tidak atau belum dirusak. Kenapa? Karena pola kehidupan mereka masih secara alamiah. Dibandingkan dengan kita, mutu atau kualitas air ludahnya itu sudah dirusak. Nah, air ludah kita disebut sebagai pelindung alamiah karena di dalam air ludah kita itu ada suatu sistem pertahanan alamiah yang dinamakan dengan sistem laktoperoksidase yang berfungsi sebagai bakteriostatik. Artinya, kuman itu selalu dalam keadaan diam, dalam keadaan seimbang. Dia tidak bertambah ataupun berkurang. Dengan kata lain, dia dapat mengendalikan kuman yang ada di dalam rongga mulut kita. Nah, sistem ini ada di dalam air ludah kita. Next. Sekarang apa sih fungsi dari air ludah kita? Yang pertama adalah pelumas rongga mulut. Gimana jadinya kalau kita tidak punya air ludah Bunda? Tentu saja untuk makan, minum, berbicara akan sakit sekali karena tidak ada pelumasnya. Kemudian yang kedua, di sini membantu mencernakan makanan. Jadi air ludah kita itu untuk mempermudah makanan dicerna oleh tubuh kita. Kemudian yang ketiga, mengendalikan pertumbuhan kuman yang ada di dalam rongga mulut kita. Nah, pada fungsi yang ketiga inilah air ludah kita itu melindungi kesehatan gigi dan mulut. Kenapa? Karena tadi di dalam air ludah kita itu ada suatu sistem pertahanan alamiah sehingga kuman itu selalu dalam keadaan diam, dalam keadaan seimbang. Kemudian yang keempat, sebagai anti-infeksi dan dapat membantu proses penyembuhan luka. Contoh, kalau kita masak di dapur Bunda, tidak sengaja tangan kita waktu kita lagi niris-niris bawah gitu ya, tangan kita tergores pisau sedikit aja. Keluar apa Bunda? Darah. Dengan spontanitas, biasanya tangannya diapain Bunda? Masukin. Darahnya keluar lagi tidak? Tidak.
besoknya kita lihat bunda, tangan kita bengkak nggak sih bunda? Bengkak nggak bunda? Tidak, dia akan sembuh dengan sendirinya. Itu adalah salah satu contoh fungsi dari air ludah kita. Nah, terutama ibu-ibu zaman dulu, kebenaran nggak, saya pernah merasakannya. Biasanya kalau anaknya jatuh sedikit dikasih apa sih bunda? Kasih. Iya ya. Demikian juga dengan hewan peliharaan, seperti binatang seperti apa? Kucing gitu ya. Kalau dia luka, dia akan menjilat-jilatkan luka ya. Tapi ternyata next, air ludah kita atau sistem pertahanan alamiah yang ada di dalam air ludah kita itu bisa dirusak. Apa yang menyebabkan air ludah kita bisa rusak? Yang pertama, tanpa kita sadari kita menggunakan odol yang mengandung deterjen ya. Kemudian yang kedua, antiseptik baik yang ada di dalam obat kumur maupun antiseptik yang ada di dalam pasta gigi kita. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis makanan modern. Saya akan sedikit menjelaskan satu persatu. Yang pertama, deterjen yang ada di dalam odol kita. Next, ciri-ciri odol yang mengandung deterjen. Biasanya deterjen itu identik dengan apa bunda? Busa. Jadi kalau kita gunakan sedikit saja itu busanya banyak, berarti dia mempergunakan deterjen. Kemudian yang kedua, dapat merubah rasa makanan. Contoh, kalau misalnya bunda makan jeruk, tadinya rasa jeruk itu misalnya asam atau manis, terus kita menggosok gigi dengan odol yang mengandung deterjen, maka rasa jeruk yang asam atau manis tadi dia akan berubah rasanya menjadi apa? Menjadi pahit atau hambar atau anta, tidak ada rasanya. Ciri yang ketiga, batas toleransi yang boleh dipergunakan odol yang mengandung deterjen itu hanya 0,0001%. Tetapi biasanya yang ada di pasar itu kurang lebih adalah 1% bunda. Jadi boleh tidak? Tidak boleh ya. Tubuh kita bisa menerima deterjen itu hanya 0,0001%. Dengan nama kimia atau nama lain dari deterjen adalah sodium lauryl sulfat atau disingkat dengan SLS. Jadi bunda, saya menganjurkan sebaiknya kita tidak mempergunakan odol yang mengandung deterjen, terutama untuk anak-anak kita. Kenapa bunda? Biasanya anak-anak kita itu kalau menggosok gigi biasanya suka apa bunda? Suka tetelan. Bahkan ada anak-anak tertentu odolnya diapain sih bunda? Dilatin sama dia, dimakan sama dia, karena dipikirnya seperti permen ya. Dan deterjen next, ada efek sampingnya. Apa efek samping dari deterjen? Mulut kita akan menjadi kering, akan terjadi iritasi sampai akhirnya mempengaruhi indera pengecar kita. Yang tadi, rasa jeruk itu asam atau manis, dia akan berubah rasanya menjadi pahit atau hambar, tidak ada rasanya. Jadi sekali lagi bunda, saya menganjurkan sebaiknya kita tidak mempergunakan odol yang mengandung deterjen. Cirinya jadi bunda, kalau dia berbusa, kalau dia busanya banyak berarti dia mempergunakan deterjen. Sebaiknya tidak digunakan. Next, kemudian air ludah kita itu bisa dirusak karena antiseptik. Antiseptik baik yang ada di dalam obat kumur maupun antiseptik yang ada di dalam pasta gigi kita. Antiseptik itu dia bersifat membunuh kuman. Tadinya kumannya dalam keadaan diam bunda, dalam keadaan seimbang. Tetapi karena kita mempergunakan misalnya obat kumur yang mengandung antiseptik ataupun odol yang mengandung antiseptik, yang tadinya kumannya dalam keadaan diam, dalam keadaan seimbang, menjadi apa? Menjadi tidak seimbang, yang justru ini akan menimbulkan penyakit. Jadi boleh saja kita mempergunakan misalnya obat kumur yang mengandung antiseptik tadi, tapi dalam keadaan kasus-kasus tertentu. Contoh, kalau terjadi infeksi seperti apa? Bengkak, berdarah, benana, atau habis operasi gigi, atau habis cabut gigi, boleh saja kita mempergunakan obat kumur yang mengandung antiseptik tadi, tapi tidak untuk penggunaan sehari-hari. Nah, ini hanya sekedar diketahui aja. Untuk obat kumur dia mengandung sodium klorida, untuk pasta gigi dia mengandung triclosan. Kemudian air ludah kita itu bisa dirusak. Next, jenis-jenis makanan modern. Tentu saja bunda-bunda sudah pada tahu makanan modern kita itu banyak mengandung apa bunda? Zat-zat kimia. Seperti apa? Pengawet, perasa, pewarna, bahkan tanpa kita sadari pembasmi hama. Contoh,
Petani-petani kita itu mempergunakan pestisida untuk membasmi hama. Nah, zat pembasmi hama ini tidak bisa larut di dalam air. Nah, kalau kita makan, kalau orang Sunda mah suka sekali yang namanya lalap kelapa mentah ya Bunda. Kebetulan saya orang Sunda Bunda. Nah, biasanya kalau kita beli tukang sayur, kita cuci, totolin sambal, makan. Atau misalnya buah yang tidak kita kupas seperti apa? Apel, anggur. Kalau kita beli supermarket, kita cuci langsung kita makan. Jadi sebaiknya sebelum kita makan, kita rendam dahulu dengan air garam. Fungsinya apa? Supaya zat-zat pembasmi hama yang melekat pada permukaan pori-pori kulit buah tersebut, dia akan larut di dalam air garam. Nah, setelah itu baru kita cuci bersih, baru kita makan, itu akan aman sekali ya. Next. Nah, tadi oke. Ya, Nah, dari ketiga, penyebab rusaknya air ludah kita itu ada satu yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama, deterjen yang ada di dalam odol kita bisa kita hindari Bunda? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak mempergunakan odol yang mengandung deterjen. Kemudian yang kedua, antiseptik baik yang ada di dalam obat kumur maupun antiseptik yang ada di dalam pasta gigi kita bisa hindari. Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak mempergunakan misalnya obat kumur yang mengandung antiseptik ataupun odol yang mengandung antiseptik dalam penggunaan sehari-hari. Tetapi yang tidak bisa kita hindari itu adalah jenis-jenis makanan modern. Ya nggak Bunda? Kalau kita masak di dapur Bunda, tidak pakai penyedap rasa, enak nggak sih masakannya Bunda? Mudah-mudahan enak ya Bunda, tapi hampir rata-rata kita memakai penyedap rasa. Ya, berarti air ludah kita itu tetap akan rusak. Kalau air ludah kita rusak, maka kemampuan untuk mengendalikan kuman yang ada di dalam rongga mulut kita itu tidak akan terjadi. Akibatnya apa, next? Ya, ya. Akibatnya apa? Dia kumannya akan berkembang biak yang tidak terkendali, terbentuklah yang namanya plak gigi atau Bunda tahu jigong ya Bunda. Ya. Nama kerennya plak gigi Bunda, sama aja jigong juga ya. Nah, pada akhirnya akan terjadi penyakit gigi dan mulut. Penyakit gigi dan mulut yang sering sekali terjadi, next. Ada gigi berlubang, ya. Ada sariawan, ada gusi berdarah, ada gigi ngilu, dan ada bau mulut kita. Saya akan sedikit menjelaskan satu persatu. Yang pertama, next. Next. Gigi berlubang, ya. Kenapa bisa terjadi lubang gigi? Nah, saya akan jelaskan. Kalau ada sisa makanan ini dia akan menumpul di permukaan gigi, ya. Terbentuklah yang namanya plak gigi atau jigong. Nah, plak gigi ini merupakan media tempat berkembang biaknya bakteri. Dia akan berubah menjadi asam. Asam inilah yang akan melarutkan email gigi kita sehingga terjadilah yang namanya lubang gigi. Sudah cukup jelas nggak Bunda? Jelas nggak? Jadi kalau Bunda makan nih Bunda makan, sisa makanan nempel di permukaan gigi, jadilah yang namanya jigong tadi, ya. Dia akan berubah menjadi asam. Asam inilah yang akan melarutkan email gigi kita sehingga terjadilah yang namanya lubang gigi. Nah, supaya tidak terbentuk jigong atau plak gigi, ya, setelah makan sebaiknya Bunda berkumur-kumur dengan larutan enzim atau dengan mouthwash enzim supaya tidak terjadi yang namanya plak gigi atau jigong tadi. Sudah cukup jelas Bunda? Next, kita lanjutkan lagi ya. Oke, next. Sariawan atau istilah kedokterannya adalah stomatitis. Nah, biasanya bunda-bunda kalau sariawan kenapa sih Bunda? Kenapa Bunda? Kegigit. Mau beli apa lagi? Makanan apa nih? Oke. Makanan asam. Oke, ya. Apalagi ada lagi nggak? Sariawan, salah satu penyebabnya itu karena kualitas air ludah kita menurun atau mutu air ludah kita menurun, terutama pada saat mulut kita kering. Jadi pada saat mulut kita kering, tentu saja jumlah air ludahnya berkurang. Nah, jumlah air ludah kita berkurang ini akan mempengaruhi mutu atau kualitas dari air ludah kita, sehingga bakteri yang ada di dalam rongga mulut kita, nama bakterinya adalah Streptococcus aureus, dia akan berkembang biak.
Cara dia berkembang biak, dia berkoloni pada satu titik menjadi luka, dan luka itulah terjadilah yang namanya sariawan seperti ini Bunda. Nah, ya, kalau Bunda terjadi sariawan ini boleh ditotolin aja dengan odol enzim di tempat sariawannya. Atau Bunda ambil sikat gigi, ya, ambil odol enzim, taruh di ujung bulu sikat, Bunda tekan, Bunda ratakan, kemudian Bunda sikat. Awalnya sakit betul sekali, ya, tapi dia akan lama-lama dia akan berangsur-angsur membaik, ya. Sudah cukup jelas Bunda? Next. Nah, kemudian gusi berdarah atau istilah kedokterannya adalah gingivitis atau radang gusi. Tanda awal dari radang gusi kalau kita menggosok gigi suka berdarah atau kumur-kumur suka berdarah. Gusi yang normal itu warnanya pink atau merah muda. Gusi yang mengalami radang gusi kita lihat. Gusinya warnanya merah, ya, gusinya membengkak dan dia mudah sekali berdarah. Ini radang gusinya sudah cukup parah, ya, ditekanannya sudah berdarah, ya. Sama sekali kita tidak merasakan sakit Bunda, sama sekali kita tidak merasakan sakit. Nah, biasanya kita abaikan saja. Padahal kita bisa lakukan tindakan-tindakan yang apa Bunda? Boleh berkumur-kumur dengan mouthwash enzim atau dengan larutan enzim. Tapi karena kita tidak merasakan sakit, itu biasanya kita abaikan saja. Akhirnya apa? Next, akan terjadi kerusakan pada jaringan penyangga gigi atau istilah kedokterannya adalah periodontitis. Nah, jadi kalau ada rangsangan yang masuk seperti kalau kita makan yang asam-asam atau yang minum yang dingin-dingin, giginya akan terasa apa Bunda? Ngilu, ya, baru ngilu ya Bunda ya. Kenapa bisa terjadi rasa ngilu? Saya akan jelaskan next. Ya, ya. Kita lihat ini adalah penampang gigi, ya. Ini ada gusi, ya, ini ada email, ini ada dentin, di dentin ini ada lubang-lubang yang namanya tubuli dentin, ini ada saraf dan pembuluh darah. Harusnya gusinya ini ada di antara email dan dentin di atas sini, ya. Tetapi karena ada kerusakan, gusinya turun, ya. Dentinnya ini terbuka. Di dentin ini ada lubang-lubang seperti ini. Jadi kalau ada rangsangan yang masuk, seperti kalau kita minum yang dingin, makan yang asam, langsung ke saraf dan pembuluh darah sehingga terjadilah rasa ngilu tadi. Sudah cukup jelas ya Bunda? Jelas ya? Oke, ya. Nah, rasa ngilu ini kita bisa atasi dengan menggunakan next. Oke, dengan menggunakan pasta gigi enzim yang 40+. Kenapa? Karena di dalam kandungan pasta gigi enzim yang 40+ itu ada kandungan yang namanya silika. Silika ini dia akan menutupi lubang tadi, lubang tubuli dentin tadi. Nah, kalau ternyata masih ada lubang lagi seperti yang di bawah, yang di atas, kita ada kandungan yang namanya potasium nitrat. Jadi dia akan memblok. Jadi kalau ada rangsangan yang masuk tidak akan diteruskan ke saraf dan pembuluh darah, sehingga tidak terjadi yang namanya rasa ngilu atau gigi yang sensitif. Sudah cukup jelas Bunda? Jelas ya? Oke, next. Ya, bau mulut atau istilah kedokterannya next, halitosis, ya. Di sini ada yang bau mulut nggak? Next. Ada yang bau mulut nggak Bunda? Biasanya kita tidak menyadari kalau kita bau mulut Bunda. Biasanya yang menyadari adalah tetangga kita. Kalau tetangga kita sudah menunjukkan ekspresi yang bagaimana gitu ya, ada apa di dalam rongga mulut kita, ya. Penyebab bau mulut adalah gas sulfur yang mudah menguap yang dinamakan dengan volatile sulfur compound, merupakan gas sulfur yang sangat mudah menguap, ya. Ada 3 jenis, ada hidrogen sulfat, ada methyl mercaptan dan dimethyl sulfide. Nah, gas sulfur ini ada di dalam air ludah kita. Nah, biasanya sering sekali kita dengar Bunda, kalau ada gangguan pencernaan biasanya akan timbul yang namanya bau mulut, ya nggak sih Bunda? Dengar seperti itu ya, banyak ya. Tapi ternyata dari 406 pasien yang datang ke klinik, penyebab bau mulut yang terbesar itu terjadi di dalam rongga mulut kita, ya. Sedangkan yang sering sekali kita dengar seperti di pencernaan itu hanya ada 2 pasien atau 1
Ya, jadi jelas ya Bunda, penyebab bau mulut yang terbesar itu terjadi di dalam rongga mulut kita. Ada 349 pasien atau 86%. Ya, jadi marilah kita jaga lingkungan rongga mulut kita supaya tidak terjadi yang namanya bau mulut. Next. Nah, kita lihat ya. Ini adalah perjalanan lubang gigi. Tadi saya mendengarkan dengan ibu kepala sekolah, katanya temannya sakit sampai dari gigi bisa seperti itu. Nah, inilah saya akan jelaskan ya. Gigi yang terinfeksi merupakan vokal infeksi bagi anggota tubuh yang lainnya melalui sirkulasi darah. Kenapa bisa demikian? Saya akan jelaskan. Gigi kita itu dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang pertama, lapisan yang paling luar, ini namanya putih, ini namanya lapisan email. Ya. Di bawah lapisan email ada lapisan dentin. Di bawah lapisan dentin ada lapisan pulpa yang berisi saraf-saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Nah, kita lihat ini lubang gigi baru mengenai permukaan email. Lubang tersebut sama sekali kita tidak merasakan sakit. Tandanya ada tanda titik hitam sedikit itu sudah terjadi lubang gigi dan sama sekali kita tidak merasakan sakit. Nah, biasanya bunda-bunda datang ke dokter gigi kalau giginya apa Bunda? Berarti ini datang nggak ke dokter gigi Bunda? Enggak ya. Mungkin juga kita tidak tahu kalau gigi kita itu sudah ada lubangnya Bunda, karena kita sama sekali tidak merasakan sakit. Akhirnya apa? Lubang tersebut dibiarkan saja. Padahal kita bisa lakukan tindakannya diapain Bunda? Langsung ditambal tetap, tidak perlu datang bolak-balik ke dokter gigi. Tapi karena kita tidak merasakan sakit, atau mungkin juga kita tidak tahu kalau gigi kita itu sudah ada lubangnya, lubang tersebut dibiarkan lagi. Lubang ini akan semakin membesar mengenai permukaan dentin yang kuning ini. Ya. Nah, kalau gigi sudah mengenai permukaan dentin, ya, giginya akan terasa apa Bunda? Ngilu. Masih ngilu ya Bunda ya? Kira-kira datang nggak ke dokter gigi? Padahal anak kita sudah ngeluh, Mama, kalau aku minum es, aduh gigiku ngilu deh Ma. Tapi kalau dia makan dan minum aja terasa ngilu. Kalau dia tidak makan, tidak minum, tidak terasa ngilu. Akhirnya apa? Lubang tersebut dibiarkan saja. Padahal kita bisa lakukan tindakannya diapain Bunda? Ditambal giginya. Tapi tentu saja tidak cukup sekali datang ke dokter gigi, harus 2 kali. Tapi karena masih ngilu, belum sakit, akhirnya apa? Lubang ini dibiarkan lagi Bunda. Ya. Lubang ini akan semakin membesar mengenai permukaan pulpa. Tadi berisi apa? Saraf-saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Nah, kalau lubang sudah mengenai permukaan pulpa, ini pasti giginya terasa apa Bunda? Sakit-sakitnya luar biasa karena dia sudah mengenai saraf gigi. Cekot-cekot ke kepala, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nah, ini pasti datang ke dokter gigi ya Bunda ya. Karena sakitnya tidak bisa tertahankan lagi. Nah, ini kita tidak bisa lakukan tindakan 1-2 kali kunjungan ke dokter gigi. Minimal 4-5 kali. Kenapa? Karena pulpanya itu kita rawat. Kunjungan yang pertama, Dok, gigi saya sakit. Saya akan bersihkan, saya kasih obat, saya bilang sama pasiennya, Ibu nanti balik lagi ya. Nah, kira-kira balik lagi nggak Bunda? Kenapa Bunda? Karena sudah tidak sakit lagi Dok. Ya berarti sudah sembuh. Padahal perawatannya itu belum selesai Bunda. Beberapa bulan kemudian tambalannya lepas, karena ini masih tambalan sementara Bunda. Mudah sekali lepas ya. Tambalannya lepas, masuk lagi kuman-kuman sakit, lagi giginya cekot ke kepala, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Datang lagi lah ke dokter gigi, Dok, gigi saya sakit. Saya akan bersihkan, saya kasih obat, saya bilang lagi sama pasiennya, Ibu nanti balik lagi ya. Kira-kira sudah kapok apa belum Bunda? Belum. Mudah-mudahan sih sudah kapok, tapi hampir rata-rata tidak kapok-kapok. Nah,
Akhirnya inilah yang penting. Akhirnya pada ujung akar gigi dia akan membentuk kantong nanah, ya. Kantong nanah ini dia berisi kumpulan dari bakteri-bakteri dari kuman-kuman. Dan apabila kantong nanah ini dia pecah, dia akan mengikuti aliran darah kita. Nah, aliran darah kita itu ke seluruh tubuh kita. Nah, inilah yang bisa menyebabkan penyakit lain. Kalau kumannya menyebar kemana? Ke jantung, bisa menyebabkan penyakit jantung. Ke ginjal, paru-paru, persendian. Seperti itu, Bunda. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, cegahlah sebelum terjadi seperti ini, Bunda. Lubang yang kecil saja segeralah dilakukan tindakan, ya. Jangan dibiarkan saja, ya, terutama untuk anak-anak kita. Tentu saja kami para dokter akan tahu, Bunda, apakah gigi anak Bunda itu kita bisa langsung tambal tetap, ataukah memang perlu perawatan yang harus datang berkali-kali ke dokter gigi, ataukah memang sudah waktunya kita cabut giginya. Tetapi jangan dibiarkan saja, ya. Terutama pada periode gigi bercampur, ya. Bagaimana nih? Ya. Pentingnya menjaga kesehatan gigi pada periode gigi bercampur, ya. Peralihan antara gigi susu dan gigi permanen. Ini banyak sekali masalahnya, terutama next giginya akan crowded. Kenapa bisa giginya crowded? Ya, akibat pada gigi susu yang tanggal sebelum waktunya. Kita bisa lihat contoh ini, Bunda, ya. Ini gigi susu, ini gigi tetap, tetapi belum karena dia mau berganti, tapi yang di sininya tidak dicabut, akhirnya giginya akan numpuk seperti ini, ya. Jadi sebaiknya kalau sudah ada gigi tetapnya, gigi susunya itu harus segera dicabut. Jangan sampai seperti ini, karena dia mau menempati posisinya karena terhalang dengan gigi susu, akhirnya dia akan numpuk, ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, gigi anak kita itu boleh dicabut kalau sudah waktunya. Kapan waktunya? Kalau sudah ada benih dari gigi yang baru. Dok, gimana saya bisa tahu kalau benih gigi yang barunya sudah keluar, ya seperti ini, ya. Berarti gigi yang lamanya ini harus diapain, Bunda? Dicabut. Kalau belum keluar, bagaimana tandanya? Tandanya giginya akan goyang, ya. Tapi goyangnya itu bukan karena dia jatuh, misalnya anak Bunda jatuh gigi jatuh gitu, giginya goyang, ya. Bukan, ya. Goyangnya itu harus secara alamiah, itulah tandanya. Oke, next. Ada lagi, next. Oh, ya, gigi berlubang, ya. Sering sekali, ya, anak-anak, ya, pada periode gigi bercampur itu sering sekali yang mengalami gigi berlubang. Kenapa? Biasanya makanannya anak-anak SD dari peralihan ke gigi susu ke gigi permanen, ya. Anak-anak TK itu biasanya kita sendiri, ya, orang tua yang kasih, ya, makanan. Tapi kalau umpama sudah SD, itu mereka makanannya beragam, jajan sana, jajan sini, ya, seperti itu, Bunda, ya. Dan pasta giginya juga harusnya berbeda. Jangan pakai pasta gigi ya untuk usia balita, tetapi pakailah pada pasta gigi yang periode gigi bercampur, ya. Komposisinya juga harus lebih komplit, ya. Misalnya kalau yang anak-anak TK itu komposisinya masih belum komplit, tapi yang SD ini sudah komplit. Yang seperti apa? Yang ada kolostrum-nya. Di sini fungsi kolostrum itu adalah untuk imunitas rongga mulut si anak, ya. Kemudian ada enzim-enzim dan tentu saja yang tanpa deterjen. Ini yang saya bisa rekomendasikan untuk periode gigi bercampur. Sudah cukup jelas, Bunda? Jelas, ya. Next. Nah, ini gambarannya. Karies gigi. Nah, seperti ini, Bunda, ya. Next. Ya. Kapan terjadi kerusakan gigi? Next. Kerusakan gigi terjadi pada saat
kita tidur. Kenapa demikian? Next. Karena pada saat kita tidur, jadi tidak ada aktivitas di dalam rongga mulut kita atau mulut kita dalam keadaan diam. Tidak makan, tidak minum, tidak berbicara. Justru pada saat itulah kumannya dia akan berkembang biak. Ya, produksi air udara juga akan berkurang. Kemampuan mengendalikan kumannya juga akan berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya kumannya banyak. Apalagi kalau malam dia tidak mau menggosok gigi, ya. Terutama pada anak-anak bunda, biasanya kalau malam itu tidak mau gosok gigi. Disinilah peran orang tua, ya. Tolong diingatkan, ya. Pada anak-anak malam dia harus menggosok gigi terlebih dahulu, ya. Kuman akan memakan protein dari sisa makanan dan air ludah. Nah, pada saat kuman makan dia akan mengeluarkan ada 3. Yang pertama gas sulfur, ya, yang bisa menyebabkan mulut kita akan terjadi bau mulut, ya. Kemudian yang kedua, asam. Asam ini akan mengikiskan email gigi kita sehingga terjadilah yang namanya lubang gigi, ya. Kemudian toksin, ya, atau racun, ini bisa menyebabkan terjadinya gusinya meradang atau gingivitis atau radang gusi, ya. Next. Nah, kesimpulannya, pada masa periode gigi bercampur, hal yang harus kita perhatikan, yang pertama, menjaga gigi susu sampai waktunya tanggal. Kemudian yang kedua, menggunakan pasta gigi kandungan khusus untuk usia 7-13 tahun. Tentunya pasta gigi yang tanpa deterjen, ya, mengandung enzim agar kualitas air ludah kita itu tetap terjaga untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri yang ada di dalam rongga mulut kita. Sudah cukup jelas bunda? Jelas ya. Next. Oke, gigi sehat itu kebutuhan, bukan pilihan. Jadi marilah kita jaga lingkungan rongga mulut kita, terutama pada anak-anak kita. Tadi saya menyebutkan enzim, ya, tentunya bunda-bunda bertanya, mungkin kalau ada yang menggunakan pasta gigi enzim sudah tahu, tapi kalau yang belum, apa sih enzim itu, ya? Nah, nanti asisten saya dari pasta gigi enzim dengan Mbak Tias, dia akan sedikit menjelaskan tentang produk pasta gigi enzim, apa kandungannya, apa manfaatnya, nanti beliau yang akan menjelaskan. Nah, setelah itu kalau bunda mau bertanya sama saya, silahkan. Nanti ada sesi tanya jawab ya bunda, ya, mengenai kesehatan gigi dan mulut untuk anak-anak bunda atau untuk keluarga bunda, ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut oleh Ibu Dokter Gigi ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Amin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tia, saya dari Pasta Gigi Enzim. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk pasta gigi enzim. Apa sih pasta gigi enzim itu dan kenapa sih kita harus menggunakan pasta gigi enzim? Sebelum saya mulai, saya mau bertanya sama ibu-ibu yang hadir di sini, siapa yang sudah menggunakan pasta gigi enzim? 1, 2, 3. Ini untuk anaknya atau untuk ibunya nih? Ini aja. Ibunya enggak nih. Ibunya juga pakai. Alhamdulillah. Apa sih keunggulan dari pasta gigi enzim itu? Yang pertama itu pasta gigi enzim itu tanpa mengandung deterjen. Kenapa tanpa mengandung deterjen? Jadi dia tidak merusak. Jadi tidak merusak kualitas dari air ludah, juga tidak membuat mulut kering. Bukan hanya produknya aja Bu yang namanya enzim, tapi kita juga mengandung enzim-enzim aktif seperti amiloglukosidase dan glukosidase, dan juga mengandung protein. Gunanya untuk apa sih? Untuk mengembalikan fungsi dari air ludah. Yang ketiga itu mengandung kolesterol, gunanya untuk melembabkan mulut yang kering. Dan yang terakhir itu kita sudah halal, sudah terdaftar di BPOM, dan enzim juga produk asli dari Indonesia. Ini dia varian-varian dari pasta gigi enzim. Ada pasta gigi enzim anak-anak,
Ada juga pasta gigi enzim Mixden, itu untuk usia 7-15 tahun. Yang hijau dan biru itu yang reguler. Ada Classic Malt dan Fresh Mint. Ada juga enzim 40 plus yang untuk giginya sensitif. Ada juga enzim ortodontik, itu untuk pengguna kawat gigi atau bezel. Dan yang terakhir itu enzim mouthwash. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama ini ada namanya enzim Mixden. Kenapa sih namanya enzim Mixden? Ini untuk usia 7-15 tahun. Kenapa? Karena ini lagi fase gigi bercampur. Gigi susu menuju ke gigi permanen. Kelebihan enzim Mixden ini, kita sudah dimasukkan kolesterol. Guna kolesterol di enzim Mixden ini untuk meningkatkan imunitas di dalam rongga mulut si anak. Dan kandungan fluorida itu 800-1000 ppm, masih di bawah dari anjuran dari BPOM. Bahannya food grade, mencegah untuk gigi berlubang. Juga pemanisnya itu pemanis xilitol, Bu. Jadi tidak akan merusak gigi anak-anaknya. Selanjutnya di sini kita ada enzim anak-anak. Ini terdiri dari usia pertama kali gigi keluar, biasanya usia 6 bulan hingga usia 7 tahun. Kelebihan di enzim anak-anak ini, kita tanpa deterjen dan juga bahannya food grade. Jadi aman sekali, Bu, bila tertelan. Kalau biasanya anak-anak balita kalau mau gosok gigi suka diapain sih, Bu? Suka ditelan sama dia, dijelatin sama dia karena rasanya seperti permen. Tapi kalau menggunakan pasta gigi enzim itu aman sekali bila tertelan. Juga mencegah gigi berlubang. Pemanisnya juga pemanis xilitol, Bu, jadi tidak akan rusak gigi anak-anaknya. Untuk kandungan fluorida itu 400-500 ppm atau kisaran 0,04%, itu masih di bawah anjuran dari BPOM. Selanjutnya kita ada enzim enzim Mint dan Mild. Ini untuk usia 15 tahun ke atas atau usia remaja. Ini hanya beda rasa aja, Bu. Kalau yang biru, yang Classic Malt, dia rasanya lebih soft. Kalau yang suka segar-segar, itu bisa pakai yang Fresh Mint karena dia ada kandungan mintnya, jadi lebih fresh. Ini bisa mengandung enzim dan protein, bisa untuk mencegah sariawan dan bau mulut. Dan untuk kandungan fluorida itu 900-1000 ppm, masih di bawah anjuran dari BPOM. Selanjutnya kita ada enzim 40 plus. Kenapa sih di sini tulisannya enzim 40 plus? Karena secara fisiologis kesehatan gigi dan mulut di atas usia 40 tahun ke atas itu menurun seperti apa? Mulut yang cepat kering, sakit pada mulutnya, atau giginya sensitif, giginya suka ngilu-ngilu. Kelebihan di enzim 40 plus ini, kita sudah mengandung allantoin. Gunanya untuk mempercepat penyembuhan luka seperti yang kelas sariawan. Selanjutnya mengandung potasium nitrat. Gunanya untuk mengurangi rasa ngilu di gigi, jadi cocok banget untuk yang giginya sensitif. Dan juga mengandung zinc gluconat, gunanya untuk mencegah bau mulut. Selanjutnya mengandung kolesterol. Guna kolesterol di enzim 40 plus ini untuk mengatasi mulut kering, jadi untuk melembabkan mulut yang kering. Juga yang terakhir itu mengandung vitamin E, gunanya untuk meremajakan gizi, jadi cocok banget untuk ibu atau keluarga di rumah yang kalau menggosok gigi suka berdarah. Untuk kandungan fluorida itu 1300-1500 ppm, masih di bawah anjuran dari BPOM. Ini tulisannya 40 plus, gambarnya 40 plus. Bukan berarti yang boleh menggunakan itu hanya usia 40 tahun ke atas, tidak, Bu. Sebenarnya dari usia 17 tahun ke atas sudah boleh pakai enzim 40 plus. Kenapa? Jadi bisa untuk mencegah kerusakan gigi di usia 40 tahun. Selanjutnya kita di sini ada enzim ortodontik. Ini untuk pengguna kawat gigi atau bezel, di mana kandungan kolesterolnya itu 10 kali lipat lebih banyak dibanding 40 plus yang tadi. Jadi dia lebih lembut dan licin. Jadi bisa masuk ke sela-sela kawat gigi atau bracket. Jadi gigi tetap bersih. Next, selanjutnya ada enzim mouthwash atau obat kumur, di mana enzim mouthwash kita itu tanpa mengandung alkohol dan antiseptik. Jadi kalau misalnya ibu kumur-kumur tidak terasa perih atau seperti terbakar, dan juga tanpa mengandung antiseptik. Jadi bisa digunakan sehari-hari atau sesering mungkin. Ini bisa mengandung potasium nitrat untuk mengurangi rasa nyeri di gigi, xilitol untuk mengurangi pembentukan plak gigi, juga mengandung zinc gluconat gunanya untuk mencegah bau mulut, allantoin gunanya untuk mempercepat penyembuhan luka seperti sariawan. Untuk kandungan fluorida itu masih di bawah dari anjuran BPOM. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara pakai pasta gigi enzim. Di mana cara pakai pasta gigi enzim itu beda dengan pasta gigi lain.
cara pakai pasta gigi enzim itu dengan cara kering. Kenapa sih harus dengan cara kering? Jadi dia harus berkontak langsung dengan air ludah kita, jadi air ludah kita tidak rusak. Jadi mengembalikan air ludah yang awalnya rusak tersebut. Biasanya di sini kita kalau menggosok gigi, ngapain dulu sih Bu awalnya? Sikat giginya dibasahin, terus kumur-kumur dulu ya Bu ya. Kalau kita basahi dulu sikat atau kita kumur-kumur dulu, kan kita sudah berkontak dengan air rumah ya Bu ya. Kan kita tidak tahu nih kondisi air di rumah seperti apa. Jadi untuk awalnya Ibu tidak perlu membasahi bulu sikat. Jadi bulu sikat harus dalam kering, dan juga Ibu awalnya tidak perlu berkumur. Langsung taruh odol enzim di bulu sikat, Ibu sikat gigi kurang lebih selama 2 menit. Setelah itu baru boleh berkumur. Tapi biasanya kalau kita sikat gigi, ada bagian yang tidak terjangkau oleh sikat gigi ya Bu ya. Untuk hasil maksimalnya, Ibu bisa menggunakan enzim mouthwash. Caranya, Ibu buka tutup botol dari enzim mouthwash, tuangkan secukupnya, lalu Ibu kumur-kumur kurang lebih 30 detik atau senyamannya aja. Setelah itu cairannya dibuang. Setelah cairannya dibuang, tidak perlu dibilas atau kumur-kumur kembali dengan air, supaya kandungan enzimnya itu bisa masuk ke dalam lingkungan rongga mulut. Usia berapa aja sih yang boleh menggunakan enzim mouthwash? Untuk anak-anak yang sudah bisa berkumur. Jadi misalnya anak Ibu sudah bisa berkumur atau membuang cairan itu boleh. Tapi tidak perlu sebanyak seperti orang dewasa. Sedikit aja nggak apa-apa. Soalnya enzim itu aman di keluar. Oke, kebetulan di sini kita membuka 2 booth, di mana boothnya ada di depan pintu masuk dan dekat gerbang Bu. Jadi kalau misalnya Ibu membeli pasta gigi enzim, bisa langsung ke saya dan tim. Mumpung di sini harga pabrik Bu, kita jual harga pabrik jauh lebih murah dibanding di luar. Mungkin yang suka beli pasta gigi enzim tahu nih beda harganya. Untuk enzim anak-anak harganya 14.000, biasanya di outlet itu mencapai 15 sampai 20, ada yang 20 malah. Untuk enzim mixdan harganya 17.000, di outlet itu kisaran 20 sampai 25.000. Untuk enzim fresh min yang ukuran 124 gram, itu harganya 25.000. Kalau di outlet sudah mencapai 30 ribuan. Untuk enzim protein plus ukuran 124 yang isi 1, itu 42.000 Bu. Biasanya di outlet sudah mencapai 50.000. Tapi di sini kita ada kemasan twin pack untuk yang 40 plus isi 2, ukuran 124 gram, itu harganya 81.000. Dan untuk Olga Dunkin itu ada 55.000, di outlet sudah mencapai 70 sampai 80.000. Dan untuk enzim motos harganya 23.000. Jadi nanti Ibu kalau ada yang mau beli stok, mumpung di sini, mumpung harga pabrik, bisa langsung ke saya atau di tim. Jadi kalau di sini penuh bisa langsung ke depan ya Bu ya, dekat gerbang pintu masuk kita buka booth juga. Dan kalau misalnya di sini Ibu beli pasta gigi enzim, terus bulan depan enzimnya habis, tapi tetap mau beli harga enzim dengan harga pabrik, boleh Bu, boleh dicatat atau difoto nomor dokter ini yang tertera di depan. Itu caranya, minimal pembelian itu 200.000 all item pasta gigi enzim. Jadi bisa enzim anak, enzim dewasa, atau mouthwash, atau campur-campur boleh. Pokoknya minimal pembelian itu 200.000. Kalau misalnya per orang itu kebanyakan, misalnya sebulan 200.000, bisa ajak tetangganya, atau mungkin di grup kelas kan biasanya ada ya Bu ya, bisa dikoordinir, atau keluarganya yang suka membeli pasta gigi enzim. Jadi bisa langsung kontak ke nomor dokter ini yang tertera di depan. Dan di sini juga kita ada paket, di mana kita memiliki 3 paket. Ada paket A, itu harganya 50.000. Untuk paket B harganya 65.000. Yang paket C itu harganya 80.000. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya tentang produk, bisa langsung dengan saya dan tim di depan. Oke, cukup sekian penjelasan enzim dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya mau izin ambil video, boleh Ibu? Mbak Siska. Mbak Siska. Mbak Siska bikin video. Oh
ya kebetulan enzim ini kita mau ngasih souvenir untuk kepala sekolah. Baik, silakan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Astagi Enzim. Selanjutnya di sini kita mau izin buat video ya Bu ya untuk ibu-ibunya. Jadi enzim itu punya tagline namanya sehat tanpa busa. Jadi kalau di sini saya bilang enzim, ibu-ibu bilang sehat tanpa busa. Sehat tanpa busa. Sehat tanpa busa. Contohnya gerakannya dari dokter ini ya. Misalnya saya bilang enzim ya, enzim sehat tanpa busa. Oke. Biasa, pasti udah bisa ya Bu ya. Kan lebih TikTok ya tanpa busa. Oke. Mau latihan dulu nggak? Mau latihan dulu atau boleh? Boleh. Mau latihan dulu ya. Boleh. Sambil duduk boleh. Boleh dokter ini di sini dong. Ingat Bu, tanpa busanya sambil goyang-goyang ya. Yang biasa itu kalau lagi bikin konten TikTok ya. Boleh Bunda. Ayo Bun, yang semangat Bun, jangan ngantuk Bun. Ya. Latihan dulu ya Kak, kita latihan dulu ya Kak. Oke. Latihan dulu Bun. Latihan dulu ya Bu ya. Yang di belakang Bun ya, siap-siap Bun yang di belakang. Oke. Dalam hitungan ketiga ya Bu ya. 1, 2, 3. Enzim sehat tanpa busa. Tapi kurang semangat ya, kurang semangat nih, kurang semangat. Kurang semangat gitu. Ya, latihan lagi, sekali lagi latihan ya. Oke, latihan lagi boleh. Dalam hitungan ketiga ya Bu ya. 1, 2, 3. Enzim sehat tanpa busa. Ini baru latihan. Belum ya. Oke, udah siap ya Bun? Yang di belakang udah siap? Yang di tengah, yang di depan siap ya? Siap kakak-kakak siap? Siap. Oke, silakan. Harus lebih heboh, lebih semangat ya Bu ya dari anak-anaknya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Enzim sehat tanpa busa. Terima kasih. Baik, terima kasih banget. Ternyata banyak banget ya Bun, apa yang terjadi di mulut kita itu ternyata sangat-sangat berpengaruh. Misalnya tadi ada ludah rusak, terus gigi kita berlubang, bikin kita tuh nggak percaya diri ya pastinya ya Dok. Ya apalagi bau mulut ya. Baik, di sini ada contoh produk enzim Bun. Jadi siapa tadi yang belum pakai pasta gigi enzim? Ayo segera borong di depan, ada bootnya, ada 2 boot di depan sini dan di depan gerbang ya Bun. Oke, kita ke sesi pertanyaan. Yang pertama kami buka 3 pertanyaan. Boleh bunda-bunda yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oke, kita yang 3 pertanyaan dulu ya Bun. Nanti kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Oke, silakan Bun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfiah, perwakilan dari TK Ruhama. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada dokter. Pertama tentang air ludah gitu Dok. Saya ternyata baru tahu ternyata yang membuat masalah-masalah di rongga mulut itu air ludah. Yang ingin saya tanyakan ada yang pertama, adakah kayak makanan atau apa yang bisa meningkatkan kualitas air liur gitu Dok, atau air ludah? Dan yang selanjutnya dari yang pertama, apakah asap rokok bagi perokok itu mempengaruhi kualitas air ludah Dok? Dan untuk kayak di Kalimantan ya Dok, kan kita itu tinggal di daerah rawa, ada air kapuas ataupun rawa-rawa gitu. Jadi untuk sikat gigi, untuk kakus itu berasal dari air tersebut. Apakah itu juga mempengaruhi kualitas gigi Dok? Itu yang pertama. Yang kedua tentang berapa tuh? Itu dari sub pertanyaan. Yang kedua Dok, tadi kan dokter mengatakan satu lagi Dok,
satu lagi. Ini tentang kerusakan gigi ketika tidur. Biasanya itu anak saya itu kan karena dia kalau tidurnya nggak tentu malam, jadi sore baru saya sikatin gitu dok. Walaupun kadang makan lagi, itu hanya kumur-kumur. Apakah cukup atau harus sikat gigi ulang dok? Terima kasih. Iya Bunda, ini pertanyaannya agak banyak banget gitu ya. Diborong ya dok ya. Orang ya dalam satu pertanyaan tapi beberapa. Oke, yang pertama adalah boleh diingatkan lagi. Makanan yang bisa meningkatkan produksi air lidah. Makanan yang bisa meningkatkan produksi dari kualitas dari air lidah ya. Sebenarnya malah justru yang banyaknya yang merusak ya seperti itu ya. Kebenaran kalau makanan yang baik itu tentu saja yang 4 sehat 5 sempurna Bunda ya. Nah itu makanan dan minuman yang baik untuk di dalam program kita ya seperti itu. Nah makanan dan minuman maksudnya yang bisa merusak kualitas air lidah kita tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah deterjen yang ada di dalam pasta gigi kita, kemudian yang ada antiseptiknya sama jenis-jenis makanan modern. Nah makanan modern itu kan banyak sekali ya, ada pengawet, perasa, pewarna, itulah makanan yang merusak lingkungan rongga mulut kita, yang merusak air lidah kita. Nah kita tidak bisa hindari seperti itu. Nah supaya dia mengembalikan air lidah kita yang sudah rusak kembali menjadi normal kembali, tentu saja saya menganjurkan menggunakan pasta gigi yang baik, yang tanpa deterjen, ya, yang mengandung enzim-enzim yang ada kolostrumnya seperti itu Bunda. Pasta gigi, kalau saya boleh menganjurkan pakailah pasta gigi enzim, ya seperti itu, ya. Sudah cukup jelas Bunda? Oke, satu, sudah. Rokok. Oke. Rokok, apakah asap rokok akan mempengaruhi kualitas air lidah kita? Tidak. Ya, tidak. Ya, justru yang merusak adalah paru-paru, itu kan dihirup sama dia. Ya, tapi untuk air lidah tidak. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi ya. Air rawa ya. Saya tidak tahu, biasanya di Kalimantan itu banyak sekali yang namanya air yang ada kaporitnya ya. Itu justru yang akan menjadi masalah di lingkungan rongga mulutnya, menjadi biasanya akan keropos seperti itu. Kaporit itu seperti itu, kandungan kaporitnya itu bisa merusak gigi kita. Dengan ini juga maksudnya buat pasta gigi enzim bisa seperti itu ya. Itu sudah cukup jelas kah Bunda? Apalagi? Pola sikat gigi malam dong. Oke, pola sikat gigi malam. Jadi kalau saya menganjurkan gini, benar-benar pas dia mau tidur Bunda, ya. Jadi pas benar-benar mau tidur, jadi dia makan dulu, minum dulu, terserah, ya. Mau tidur, benar-benar dia mau tidur, dia sikat gigi. Ya, kalau misalnya sore sikat gigi, terus udah gitu malamnya dia makan, sebaiknya sikat gigi kembali, ya. Tidak cukup hanya untuk berkumur Bunda, ya. Gitu. Sudah cukup jelas Bunda, ini dapat hadiahnya loh Bunda. Wow, ayo Bun, kita bertanya Bun, dapat hadiah dari enzim. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua kita lihat dari belakang ya. Tadi udah di depan, ini yang belakang nih. Yang belakang, boleh Bun, silakan Bun. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Saya ada pertanyaan, saya Dorita. Saya ada pertanyaan. Sebenarnya mau jujur-jujuran nih, saya udah akam banget menemani anak saya perawatan syaraf gigi. Ada yang pertama dan yang kedua. Padahal saya tuh udah menjaga kedua anak saya tentunya sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi enzim kebetulan dua-duanya. Tapi sampai sekarang malah anak kedua saya ini lebih cepat mendapatkan kerusakan giginya, dapat karies giginya. Untuk saya sempat tanya itu ke dokter gigi anak saya dan beliau menjawab kira-kira katanya kemungkinan sih ada kebiasaan memakai dot. Padahal saya kan nggak pakai dot karena saya asli, dan setelah 2 tahun ya dia pakai gelas seperti biasa.
Lalu beliau juga bilang kemungkinannya ada faktor genetik katanya, yang menyebabkan gigi susu jadi lebih rapuh dari anak lainnya. Apakah itu betul gitu? Terus jika betul seperti itu, apakah kerapuhan itu nanti akan berlanjut pada gigi yang gigi permanen ya, setelah gigi susu gigi permanen itu? Terus apakah ada solusi pencegahan? Kan sekarang ada yang namanya tooth mouse ya. Tooth mouse itu apakah itu bisa membantu atau berpengaruh gitu untuk kesehatan gigi anaknya? Makasih dokter. Iya, sama Bunda. Iya. Baik, Bunda katanya sudah pakai pasta gigi enzim. Sejak kapan? Soalnya gini ya, tadi Bunda bilang katanya dokter bilang mungkin karena pengaruh susu di botol ya, padahal Bunda tidak melakukan minum susu di botol tetapi pakai ASI. Nah itulah ya, pas saat ASI itulah ya, biasanya kan kalau ASI itu kan setiap 2 jam ya kurang lebih ya, terus saja seperti itu. Apakah di saat itu ya dilakukan pembersihan di dalam rongga mulutnya ya, itu bisa awal mulanya Bunda ya, dari susu dia melekat pada permukaan gigi menjadi asam, akhirnya dia lama-lama giginya akan rusak ya, seperti itu. Jadi makanya tadi saya bilang Bunda kapan menggunakan pasta gigi enzimnya ya. Kalau untuk pasta gigi enzim anak itu di usia 6 bulan pertama, 6 bulan gigi susu yang pertama kali tumbuh itu usia 6 bulan, itu bisa digunakan pakai pasta gigi enzim anak ya. Itu awal mulanya Bunda ya, dari ASI itulah, karena ASI itu sangat-sangat ini banget ya, sangat apa, kalau tidak dilakukan dibersihkan, dilakukan perawatan di mulutnya itu ya, misalnya dikasih kasas steril terus digosokkan pakai air hangat seperti itu ya, itu kan bisa untuk sisa-sisa susunya yang melekat pada permukaan giginya atau di gusinya, karena belum ini ya Bunda ya, belum ada giginya, mungkin kalau usia 6 bulan sudah ada tubuh gigi susunya ya, tapi kalau sebelum itu dilakukan perawatan seperti itu tidak ya, itu akan berpengaruh terus Bunda ya. Sudah cukup jelas Bunda? Jelas. Terus apa lagi Bunda? Berarti bukan faktor keturunan genetik? Kalau genetik itu tidak ya. Ya kalau genetik itu saya rasa tidak Bunda ya. Kenapa? Biasanya kalau genetik itu dia dari rahangnya, misalnya rahangnya besar terus ibunya rahangnya kecil, nanti giginya akan crowded karena kekurangan tempat, itu bisa ya. Tetapi kalau gigi rusak, maksudnya ada lubang gigi, itu bagaimana cara kita perawatan giginya ke anak kita seperti itu Bunda ya, dan terutama malam ya. Dan kalau Bunda pakai pasta gigi enzim harus tahu cara pakainya. Kalau Bunda tidak tahu cara pakainya, itu akan tidak maksimal ya. Pakai pasta gigi enzim harus dengan cara kering ya, betul ya. Caranya gimana? Tidak perlu membasahi bulu sikat. Biasanya kalau kita menggosok gigi itu kita basahi dulu sikatnya, terus kita berkumur-kumur. Kalau pakai pasta gigi enzim tidak boleh seperti itu, harus dengan cara kering. Kenapa dengan cara kering? Jadi dia harus berkontak langsung dengan air ludah kita, supaya mengembalikan air ludah kita yang sudah rusak itu kembali normal kembali. Kita tidak tahu ya, apakah air kamar mandi kita itu seperti apa. Ya, seperti itu Bunda. Sudah cukup jelas Bunda? Sudah jelas kan Bunda? Ada lagi nggak? Oke, apakah kira-kira? Oke ya. Makanya makan makanan yang sehat untuk gigi Bunda. 4 sehat 5 sempurna. Sayur-sayuran, buah-buahan, protein dan susu. Itu harus, susunya dia harus susunya harus diminum supaya kaliumnya untuk memperkuat supaya giginya tidak rapuh Bunda. Ya, jadi vitaminnya tuh harus ada. Apa? Vitamin D tetes tuh.
Boleh saja sih Bunda, kalau memang giginya maksudnya memang sudah dia ada tanda-tanda untuk keracunan seperti itu, ya. Intinya mempersiapkan ya dok, mempersiapkan untuk gigi permanen dengan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Dia harus ada kandungan kaliumnya, kalsiumnya, benar-benar dia memang ada ya. Jadi protein protein untuk gizinya si anak itu harus benar-benar maksimal seperti itu. Dan pastinya pakai pasta giginya enzim ya dok. Pasta giginya yang baik ya. Jangan ikuti kata anak kita. Tetapi kita lah sebagai orang tua yang harus bisa menentukan mana pasta gigi yang baik untuk anak kita, yang harus digunakan untuk anak kita. Ya, jadi jangan ikutin kata anak ya. Tapi kita lah sebagai orang tua yang harus bisa memilih mana pasta gigi yang baik untuk anak kita, yang supaya tidak terjadi kerusakan di dalam rongga mulutnya ya. Seperti itu Bunda, sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas ya Bun ya. Oke, baik. Pertanyaan, oke, yang di sebelah situ ya. Pertanyaan yang ketiga, silakan. Selamat pagi Dokter Nini. Pagi. Saya Wali, murid dari kelas 1. Saya mau bertanya, selama ini saya lumayan mengikuti kasus tentang gigi berlubang, baik dewasa ataupun anak. Cuman kasusnya ini lumayan kompleks ya Bu Dokter ya. Ada beberapa kasus yang sampai koma bahkan meninggal dengan cabut gigi. Nah, pertanyaan saya, kapan waktu yang tepat untuk cabut gigi agar cabut gigi apa nih? Anak atau dewasa? Dua-duanya kalau bisa ada ya. Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih Dokter Nini. Baik, tadi saya mungkin sudah sedikit menjelaskan ya. Kapan gigi anak kita itu boleh dicabut? Gigi anak kita itu boleh dicabut kalau sudah waktunya. Kapan waktunya? Kalau sudah ada benih dari gigi yang baru, ya. Kalau benih gigi yang barunya sudah keluar, gigi yang lamanya diapain? Dicabut, ya. Kalau belum keluar, bagaimana tandanya? Tandanya giginya akan goyang, ya. Tapi goyangnya itu bukan karena dia jatuh. Misalnya dia jatuh giginya goyang, berarti gigi yang barunya itu mau tumbuh. Tidak. Goyangnya itu harus secara alamiah. Itulah tandanya Bunda, ya, untuk anak-anak. Sedangkan untuk yang dewasa, ya, gigi itu jadi kalau dokter, ya, kalau saya, ya, sebagai dokter, saya akan mempertahankan bagaimanapun supaya tidak dicabut giginya, ya. Betul ya, sampai tindakan yang tidak bisa kita lakukan apa-apa baru kita lakukan pencabutan gigi. Ya seperti itu. Tapi kita tidak bisa sembarangan untuk mencabut gigi. Kita harus akan periksa dulu ya. Kita akan lihat apakah dia punya kondisinya, apakah dia punya hipertensi, apakah dia punya gula darah, ya, apakah dia punya penyakit jantung, ya. Apakah dia punya penyakit ayan, seperti itu, ya. Jadi kita tidak sembarangan untuk mencabut gigi, ya. Kita akan lakukan tindakan pemeriksaan yang benar-benar kita bisa lakukan tindakan pencabutan, baru akan kita lakukan tindakan pencabutan, ya. Jadi tidak sembarangan untuk mencabut. Kita akan ronsen dulu giginya seperti apa, karena ini berpengaruh pada teknik untuk mencabut giginya dan lama perawatannya, lama untuk pencabutannya. Kalau untuk penyakit jantung kan kita tidak bisa lama. Jadi kita harus menentukan seperti itu juga. Ya. 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 Oke, ya. Kalau ada infeksi sepertinya abses seperti itu, kita tidak bisa lakukan pencabutan. Kita harus lakukan infeksinya harus disembuhkan dulu. Ya, biasanya kita kasih obat. Ya, kita kasih obat dulu ya. Baru kalau infeksinya sudah sembuh baru kita lakukan perawatan sama giginya. Itu pun kita lihat apakah gigi tersebut kita bisa lakukan perawatan yang harus datang berkali-kali ke dokter gigi ataukah memang tidak bisa dilakukan seperti itu, dilakukan pencabutan. Ya. Jadi kita tidak sembarangan untuk mencabut gigi, ya. Sudah cukup jelas Bunda.
Ya, kembali. Baik. Sudah 3 ya? Sudah 3? Mau dibuka sesi berikutnya dok? Boleh, nggak apa-apa. Boleh? Nggak apa-apa, silakan. Banyak. Wah, ternyata masih antusias ya dok. Boleh dokter nanti sampai sore juga nggak apa-apa ya dok. Oke, silakan dari tengah dulu. Sebenarnya gini Bunda, nanti ya saya dari rangkaian ini saya akan melakukan edukasi untuk anak-anaknya dan saya pemeriksaan gigi ya. Saya menawarkan seperti itu ya, nanti kalau rangkaian seperti itu nanti saya akan periksa gigi putra putri Bunda dan bagaimana tindakannya. Boleh nanti kita ajukan nanti ya. Ada tanggalnya tersendiri ya. Oke, sekarang baru bunda-bundanya, nanti anak-anaknya saya kasih edukasi juga dan pemeriksaan gigi. Mudah-mudahan Bunda berkenan ya. Oke, apa-apa Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Dok, saya Sinta dari kelas 1 cek. Saya mau tanya, itu kalau PSBB jualan di bibir, tapi bukan sariawan karena itu kenapa ya penyebabnya dan caranya gimana? Oke ya. Biasanya ada benjolan di bibir itu biasanya ada keluar cairan. Ya, itu namanya mukokel ya. Ya, itu karena biasanya dia suka gigit-gigit seperti itu. Kebiasaan biasanya seperti itu. Jadi suka gigit-gigit lama-lama akan terjadi seperti itu. Ya, mukokel seperti itu. Nah, Bisa sembuh nggak dok? itu biasanya bisa sembuh dengan sendirinya sih sebenarnya. Tapi dikasih aja vitamin. Ya, dikasih vitamin. Di rumah pakai masak gigi apa? Enzim. Oke, bisa diolesin. Ya. Diolesin langsung. Ya, seperti itu. Nanti dia akan isi kok. Ya, akan keluar cairannya. Dia akan keluar cairannya. Ya. Kembali. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau tanya, bagaimana cara mengatasi gigi anak yang tumbuhnya berantakan seusia anak-anak SD? Apakah hanya lewat memasang kawat gigi atau ada cara lain yang lebih aman untuk anak-anak seusia SD? Kemudian pertanyaan yang kedua, salah satu kandungan enzim pasta gigi enzim tadi kan kolostrum. Apakah sama kolostrum dengan kolostrum yang dihasilkan pada saat ibu melahirkan itu, yang dihasilkan oleh puting susu ya? Iya, seperti itu. Itu saja dok. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi apa tuh Bunda? Tuh, karena aku lupa. Gigi berantakan Oke, dok. gigi yang krodit ya. Gigi yang krodit ya. Nah, supaya tidak terjadi gigi yang krodit tadi ya, kalau sudah ada gigi permanen yang tumbuh ya, segera dilakukan pencabutan untuk gigi tetapnya supaya giginya tidak krodit. Nah, kalau sudah terjadi krodit ya, satu-satunya cara adalah memakai behel ya. Usianya nanti aja Bunda, 13 tahun saja, jangan sekarang ya. Karena ini masih periode gigi bercampur. 13 sampai 15 tahun boleh masang gigi yang pakai behel tadi ya. Oh, kalau udah ada yang memakai, maksudnya? Oh, boleh memakai kawat gigi. Kalau saya menganjurkan sebaiknya usia 13 tahun. 13 atau 15 tahun juga ya. Kenapa? Boleh saja sekarang pakai kawat gigi, tapi nanti kan dia berganti lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Nanti tentu saja biayanya juga akan banyak ya. Seperti itu ya. Kalau saya sih menganjurkan nanti aja Bunda ya, usia 13 sampai 15 tahun supaya gigi yang depannya itu sudah gigi tetap semuanya ya. Oke, sudah cukup jelas Bunda? Jelas ya. Kalau serumnya tuh 1, 2, Yang kedua. Kolostrum dok, apakah sama yang terdapat di kandungan pasta gigi enzim? Iya, kolostrum dari pasta gigi enzim ini tentu saja air susu yang pertama kali keluar 24 jam sampai 36 jam sekali ya.
yang dihasilkan oleh hewan mamalia termasuk kita manusia. Dia mengandung imunoglobulin yang sangat tinggi, protein yang sangat tinggi ya, dan sejumlah imunoglobulin atau kekebalan tubuh. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam pasta gigi enzim. Tentu saja kalau di pasta gigi enzim nggak mungkin ya ibu-ibu pakai hewan ya, hewan sapi bunda ya, karena kita juga halal ya, jadi tidak ada ya, seperti itu. Sudah diundang bunda ya. Oke Bun, satu pertanyaan lagi ya karena waktu yang sudah terbatas. Nih, tadi udah belakang, udah tengah, udah depan berarti ya? Depan ya? Oke. Kalau nanti masih kurang, udah nanti boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Naswa, kelas 5C. Terima kasih dok. Alhamdulillah bertambah ya ilmunya. Ini bertanya, jadi anak saya yang kedua itu usia 7 tahun. Tapi giginya itu masih bagus dok. Jadi belum ada yang rusak. Kemarin sempat ke dokter gigi, terus di panoramik jadi itu bakalnya itu masih agak jauh. Jadi setiap dia bilang Mbak kayaknya nih mau coba, tapi nanti dia nggak jadi gitu. Itu kenapa ya dok? Maksudnya apakah ada case nggak yang pernah dokter tangani mungkin, atau apa tindakannya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gigi permanen ya, gigi permanen atau gigi tetap yang pertama kali tumbuh itu usia 6 sampai 7 tahun. Tapi tentu saja anak satu dengan anak lain beda. Ada yang sebelum usia 6 tahun, ada yang 7 tahun baru tumbuh giginya ya. Makanya case-nya itu seperti apa? Apakah yang di depan atau yang di belakang? Tapi kalau di belakang itu tentu saja tumbuhnya berbeda-beda. Ada yang 10 sampai 11 tahun ya untuk gigi taring seperti itu bunda. Untuk gigi premolar beda lagi usianya seperti itu. Jadi gigi permanen yang pertama kali tumbuh itu usia 6 sampai 7 tahun. Jadi bunda tidak perlu takut ya. Pas di panoramik itu adalah memangnya case-nya apa? Maksudnya di gigi depan kah atau di belakang? Oke ya. Oke ya, nggak apa-apa bunda. Berarti sudah tidak perlu takut. Iya rasanya aja memang seperti itu. Jadi nanti bunda gini aja. Berarti ini gigi permanennya belum tumbuh. Udah tumbuh, sudah pasti. Gigi susunya berapa? Usianya berapa? 7 tahun. Ya. Oke, gini aja bunda. Bunda perhatikan gusinya, ya. Kalau sudah ada benihnya, dia akan jendol. Jendol, ya. Itu bukan bekas ya bunda, itu benih gigi permanen yang mau tumbuh. Supaya dia cepat tumbuhnya, bunda tekan dorongin ke bawah. Tekan dorongin ke bawah supaya dia cepat tumbuhnya. Ya, seperti itu. Terus gigi susunya goyang-goyang. Gigi susunya digoyang-goyangin aja, jadi dirangsang. Yang gigi susunya kita rangsang supaya dia goyang, yang gigi tetapnya itu supaya dia cepat tumbuhnya. Sudah cukup jelas bunda? Kembali bunda. Oke, terima kasih dokter Nini. Tepuk tangan untuk dokter Nini dan dokter Nini semua. Bunda-bunda, tanpa terasa ya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan lagi di rumah ya bun. Sebelumnya nanti bunda-bunda yang sudah dapat voucher untuk penukaran souvenir bisa di depan, dan bunda-bunda yang belum tidak kebagian souvenir jangan kecewa, ada snack juga di depan untuk bunda-bunda yang tidak mendapat souvenir. Baik, Dokter Dini, terima kasih banyak atas waktunya untuk sharingnya hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan kepada sponsor yang mendukung acara kita hari ini, PT Enzim Bioteknologi Internusa atau Pasta Gigi Enzim, RTV, SD Islam Muhammad School of Hamka, dan tentunya Komite SD Islam Muhammad Collaboration with Heart. Pasta kita yang kayak tadi ya bun, biar nggak lupa ya dong ya. Oke, ingat nggak bun tadi bun? Bener ya, kita coba lagi ya. Oke, enzim sehat tanpa gula. Oke, tepuk tangan buat kita semua.
responnya sudah cukup baik sekali. Saya minta maaf kalau saya ada salah-salah kata. Namanya saya manusia, pasti banyaknya salah. Hanya Allah lah yang Maha Pencipta, yang tidak ada salahnya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk mengakhiri acara, kalau tadi saya buka dengan pantun, sekarang saya tutup lagi dengan pantun ya Bun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.